Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Terima kasih udah ngeklik dan nonton video aku sampai selesai. Alhamdulillah hari ini bisa share lagi untuk kegiatan budgeting aku ya teman-teman, yang dimulai dari aku tulis-tulis dulu untuk pengeluaran yang akan aku keluarkan di bulan April ini. Alhamdulillah pendapatan masih tetap sama seperti biasa ya teman-teman, dan mungkin di sini yang kerjakan cuma Pak suami, jadi aku harus pintar-pintar untuk membagi dan menggunakan uang gaji dari Pak suami untuk keperluan dapur dan keperluan bulanan. Dan alhamdulillah di sini juga ada tambahan, walaupun tambahannya lebih sedikit daripada bulan kemarin, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada tambahan di lain, seperti mungkin ada THR, insya Allah. Dan di sini langsung aja aku tulis di bagian kewajiban yang harus aku keluarkan adalah SPP tahfiznya Kakak Ais, itu ada 55.000 untuk SPP Kakak Ais. Terus di sini juga ada pengeluaran untuk murajaah malamnya Kakak Ais. Untuk murajaah malam ini per minggu sebenarnya teman-teman, jadi aku sekalikan aja untuk 1 bulan, 1 minggunya 10.000, jadi 1 bulannya 40.000. Dan lanjut lagi, di sini ada kewajiban arisan. Sebenarnya kalau bulan Ramadan arisan di tempat aku itu libur, tapi daripada nanti uangnya nggak kepakai ke mana-mana, lebih baik aku bayarkan duluan ya teman-teman. Jadi awalnya aku nulis 50.000 ya, tapi biasanya aku tiap bulan itu bayar langsung 5 minggu kayak gitu, 75.000. Jadi langsung aja aku tulis 50 plus 25. Terus di sini juga ada sedekah, tapi nggak aku tulis ya, itu rahasia. Ya adalah, walaupun nggak banyak. Dan lanjut lagi untuk kebutuhan bulanan ya teman-teman. Kayak gini aja, untuk bulanan itu aku bagi dua. Ada bulanan yang aku belanja ke pasar grosir kayak gitu, biasanya sekitar 350, itu sudah untuk keperluan sabun-sabun cuci pakaian, bawang-bawang, itu sudah masuk di 350. Dan ini untuk belanja bulanannya keperluan Dede Pais seperti popok dan kayak bedaknya, kayak tisu dan lain-lain juga di tempat berbeda, itu ada 370. Dan untuk beras 1 bulannya 150.000. Terus untuk bensin aku, ini khusus bensin aku ya, kalau Pak suami itu aku nggak, udah urusan budgeting, itu urusan dia. Jadi ini catatan khusus keperluan yang aku keluarkan. Dan ini ada keperluan lain-lain, seperti misalnya kalau Kakak Ais ada keperluan, jadi aku ada menyisihkan sudah untuk keperluan Kakak Ais ada 50.000. Dan untuk keperluan Dede Faiz yang biasanya nggak terduga kayak gitu ya, ada 50.000 juga. Dan untuk keperluan aku yang mungkin ada kondangan atau ada sumbangan atau apa, nah di dana ini kan biasanya dipakai 50.000. Terus yang kelupaan tadi itu dicatat adalah iuran sampah sebesar 15.000. Alhamdulillah segitu ya teman-teman untuk catatan budgeting aku. Alhamdulillah disyukuri, walaupun mungkin terlihatnya sederhana, tapi ini harus pakai trik kayak gini ya, lebih menuju pada keperluan yang kita perlukan daripada terpakainya untuk hal-hal yang tidak diduga, kayak beli-beli yang nggak penting ya teman-teman. Dan ini untuk sisaan bulan Maret, itu untuk belanja bulanan ada sisa 4.000. Aku boncos banget, soalnya banyak keperluan yang aku ambil di sini ya teman-teman. Walaupun sebenarnya aku udah punya tabungan Ramadan, tapi masih ada keperluan lain yang aku pakai. Dan ini juga untuk belanja bulanan dari Faiz ada sisa 10.000, dan yang lainnya itu udah kosong. Ini bisa dilihat ya teman-teman, udah habis terkuras banget. Dan itu tadi ada catatan kemarin, tabungan untuk ulang tahun Kakak Ais, dan itu tabungan pajak baru 20.000. Dan ini sisaan uang tabungan Ramadan kemarin ada 25.000.
tapi aku sayang buat gunain, soalnya itu mau aku tabung buat sumbangan buka puasa di musola dekat rumah aku. Jadi tiap rumah itu diwajibkan menyumbang sekitar 125.000, baru terkumpul 25.000. Alhamdulillah nanti Pak suami yang bayar katanya. Jadi aku simpan aja buat persiapan lebaran kayak gini ya, mudah-mudahan terkumpul, walaupun gak seberapa mungkin nanti terkumpulnya, tapi ya mudah-mudahan bisa mencukupi untuk keperluan lebaran ya teman-teman. Oke, kita lanjut dan kita langsung aja untuk isi dompet pintar aku. Ini bagian-bagian yang paling disenangi sama emak-emak ya kalau ngisi dompet. Alhamdulillah untuk bensin bisa diisi 50 kali 2 jadi 100.000, langsung diconteng aja. Terus belanja bulanan tadi 350 plus uang sampah 15.000, langsung aku taruh di situ aja ya teman-teman, biar nanti kalau paman sampah yang nagih untuk iurannya langsung aja aku ambil di bagian ini. Jadi aku selipkan di belakang bagian itu untuk belanjaan bulanan. Dan ini untuk belanja bulanannya Dede Faiz dan lain-lain ada sekitar 370. Jadi waktu nge-record ini aku sebenarnya capek banget mau tidur, tapi kalau nggak buru-buru aku record terus aku masukkan ke dompet, takutnya nanti aku kepake atau keselip uangnya ya teman-teman. Jadi langsung aja aku bagi-bagi ke pos-posnya kayak gini. Dan lanjut lagi ke bagian dan ini untuk keperluannya si Dede Faiz dan Kakak Ais, karena aku nggak ada lagi uang 50-an jadi disatukan aja. Dan untuk SPP tahfiz Kakak Ais ada 55.000 dan murojaahnya 40.000. Aku melebihin aja itu dulu sementara karena nggak ada uang pecahan lagi, jadi 105 aku masukin situ. Dan ini juga untuk keperluan beli beras aku lebihin juga karena nggak ada 50-an ya teman-teman. Jadi aku masukin aja, tapi setelah ini aku pecah-pecahin kok, aku tukar uangnya. Aku paling takut banget kalau kepake, biasanya aku kayak gitu ya teman-teman, suka kelupaan terus kepake uang. Kalau misalnya nggak ada uang pecahan untuk ngepas di pos-poskonya kayak gitu, jadi keesokan harinya langsung aku tukar uangnya, langsung aku pas-pasin untuk sesuai isi per pos tiap dompet pintar. Dan ini juga itu tadi iuran sampah udah aku sisihkan di bagian itu ya teman-teman. Dan untuk bagian kesenangan, namanya aja sih sebenarnya kesenangan, tapi sebenarnya dimaksudkan untuk belanja dapur juga. Masukkan ada sisa 200.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan di sini aku selalu mengingatkan untuk aku jangan lupa untuk bersyukur, karena biasanya itu paling banget yang dilupakan ya teman-teman, selalu aja ngeluh. Tapi alhamdulillah aku merasa bersyukur banget dengan budgeting kayak gini. Aku bisa untuk menyisihkan nabung walaupun nggak terlalu banyak, tapi adalah aku sisihkan untuk menabung, karena ya segitu ya yang dikasih Pak suami. Tapi ada juga bagian yang dikasih suami itu kayak uang harian untuk sayur dan jajannya anak-anak. Jadi ini untuk keperluan bulanan aja. Dan di sini aku juga mau bikin untuk table untuk nabung ya, mudah-mudahan ya terlaksana ya teman-teman. Dibikin aja dulu walaupun nggak tahu, mudah-mudahan sih berusaha. Semoga bisa isi full untuk bikin kayak gini lagi buat kolom-kolomnya. Gak banyak sih, tapi dengan berhasilnya aku waktu nabung di challenge tabungan Ramadan itu jadi ketagihan ya teman-teman untuk nabung lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu ada rezekinya dan mudah-mudahan juga uangnya bermanfaat untuk keperluan. Aku biasanya tuh paling kesel ya sama Pak suami ini, kalau dia tahu aku nabung, aku malah kadang pakai aja dulu uang yang ada, pasti kayak gitu. Ada yang sama nggak sih suaminya kayak gitu? Jadi kadang aku kalau nabung ini sembunyi-sembunyi dari Pak suami ya teman-teman. Takut kalau dia tahu, terus dia pasti nyuruh pakai yang ada aja dulu kayak gitu. Gimana coba kalau mau nabung kalau suaminya kayak gitu? Tapi emang sih kalau memang udah nggak ada banget baru dia kasih, tapi kan aku nggak enak nggak pegang uang kayak gitu ya teman-teman. Soalnya yang diharapkan kan dari Pak suami
Jadi ya pasti juga uang dari Pak suami harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan disempatkan juga, disisihkan untuk menabung kayak gitu. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk teman-teman. Dan seperti ini ya, bukan bermaksud ria ataupun pamer apa yang dipamerkan, cuma segini. Yang patut kita lakukan adalah bersyukur, karena di masa-masa sekarang itu semuanya serba mahal. Karena kita juga harus pintar-pintar untuk membagi keuangan kayak gini biar nggak salah ya teman-teman, untuk mengalokasikannya. Biasanya kata orang-orang si emak-emak itu paling suka kalap kalau ngelihat diskon, tapi aku enggak ya, soalnya gimana mau kalap juga yang ada juga pas-pasan. Yang patut aku ingat selalu di sini adalah bersyukur dan bersyukur. Yang penting juga untuk makan dan keperluan itu selalu tercukupi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih ya udah menyimak penjelasan aku dan menyimak kegiatan aku untuk budgeting. Ya kayak gini ya teman-teman, gak ada keahlian, tapi cuma aku mau share buat teman-teman. Ya kayak gini ya untuk aku mengelola keuangan aku. Semoga teman-teman menyukai dan semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan buat teman-teman yang mungkin bisa bantu sharing, bisa komen ya teman-teman kalau misalnya aku ada salah-salah dengan cara aku budgeting. Tapi alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman udah nyimak dan nonton video aku sampai selesai. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum, bye.